Ya, teman-teman sekalian, selamat sore. Ya, hari ini kita akan masuk tentang medical nutrition therapy for HIV and AIDS. Dua terminologi yang berbeda ya, tapi mungkin sering kita lihat, sering kita dengar HIV slash AIDS gitu ya. Ini sebenarnya dua terminologi yang berbeda, dua kondisi yang uh, stasenya berbeda, stage-nya berbeda. Tapi kita coba akan sampaikan di rumah sakit istilah ini diganti dengan B20. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman dapat diagnosis medis, ada tulisan B20 gitu, atau perawat ngomong ini pasien B20, so refers to ini ya. Jadi karena biar tidak ada diskriminasi. Khawatir toh kalau kamu duduk dengan teman-teman yang HIV, khawatir menular, padahal tidak akan menular ya. Dengan bersentuhan, gandengan tangan, jejer gitu, tidak akan menular. Ya, jadi tidak ada masalah. Yang kemungkinan akan menular adalah penyakit yang menyertai mereka. Apa itu? Nanti kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Biasanya berbicara tentang respiratory infection. Teman-teman dengan B20 mereka lebih rentan terkena infeksi, bahkan hanya dalam tanda kutip batuk, dan itu sangat menular. Ya, jadi itu yang membuat mereka perlu isolasi tersendiri. Ya, kalau di rumah sakit Sarjito ada bangsal tersendiri hanya untuk pasien. Oke, kita akan masuk mengenal tentang HIV/AIDS. Yang saya mau tanyakan ke teman-teman, kemarin di Pato sudah belajar tentang ini. Satu pertemuan atau empat? Oh, 100 menit harusnya ngomong banyak ya. Oke, kita coba untuk discuss lagi. Kalau nanti ada beberapa konteks yang mungkin berseberangan sama yang sudah disampaikan, mohon share ke saya. Biar nanti saya bisa pilih diri, apakah saya yang kurang update, atau memang ada hal yang perlu diluruskan. Ya, biar teman-teman mendapatkan informasi yang tepat. Ya, ini topik kita hari ini. Kita akan bicara tentang apa itu HIV/AIDS, kemudian bagaimana trennya dan MNT-nya, sama beberapa informasi yang berhubungan dengan HIV/AIDS. AIDS, acquired immune deficiency syndrome, ya, sindrom defisiensi imun yang didapat. Artinya sistem imun di dalam tubuh kita mengalami malfungsi atau penurunan fungsi. Sayangnya ada kata sindrom. Artinya gejalanya banyak dan menyeluruh, tidak cuma di satu tempat saja. Dan penurunan fungsi dari sistem imun ini dia diperoleh, didapat. Bukan bakat, bukan diturunkan, tapi ditularkan. Ya. Kemudian AIDS disebabkan oleh virus. Virusnya namanya HIV. Ya, human immunodeficiency virus. Jadi virus namanya HIV yang dia menekan sistem imun manusia. Ya. Nah, di sini disampaikan bahwa virus HIV itu akan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Virus HIV akan mempengaruhi tubuh, di mana tubuh pada akhirnya tidak mampu, inability, non-able, disable, untuk melawan virus, untuk melawan infeksi, untuk melawan paparan bakteri, untuk melawan paparan jamur. Oke? Kita bisa lepas nggak setiap hari dari paparan mikroba? Bisa lepas? Kamu yakin nafas saya? Ya bagus. Apakah yakin tanpa virus? Enggak tahu. Harus dicek. Kalaupun kamu pakai masker, apakah kamu akan aman? Temanmu akan aman? Enggak. Apakah kamu yakin ini kalau dioles bersih? Belum tentu. Semuanya. Udara yang kita hirup, benda-benda yang kita sentuh, even
Minuman yang kita konsumsi itu nggak lepas dari mikroba, nggak lepas. Apapun nggak mungkin nggak ada. Semuanya pasti ada paparannya. Virus, bakteri, jamur, mikroba, patogen, dan yang lain. Tapi apakah setiap hari kamu pilek? Setiap hari kamu diare? Setiap hari kamu sariawan, kandidiasis, atau apapun itu? Enggak kan? So bersyukurlah. Ada begitu banyak bagian dari tubuhmu yang melindungi kalian dari paparan yang banyak itu. Yang membuat kalian tetap sehat. Tapi ketika terpapar virus HIV, dia akan menyerang sistem imun kita. Di mana sistem imun kita pada akhirnya tidak bisa bekerja dengan baik. Ketika ada paparan, sakit. Ketika ada paparan, sakit lagi. Biasanya kalau sudah sakit kan tubuh akan melawan toh, sembuh kan habis itu. Nah, untuk teman-teman dengan B20 enggak bisa. Bahkan sekadar apa ya namanya? Flu, dia bisa lama banget itu flu-nya. Diare lama banget diarenya, enggak sembuh-sembuh gitu. Nah, jadi sistem imunnya yang diserang sehingga orang tersebut akan lebih rentan terpapar infeksi paparan dari luar. Maka dari itu, teman-teman yang mengalami B20, mereka diisolasi. Biar tidak terpapar dari orang luar, biar tidak memapar orang luar juga. Karena mereka datang sudah dengan sakit. Oke? Nah, pada akhirnya sampai kapan? Sampai meninggal. Sampai hari ini, belum ada obat, terapi, doa, apapun itu, untuk menghilangkan HIV-nya. Dibersihkan orang Islam. Sudah tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah saat ini ada terapi namanya ARV, antiretroviral terapi. Artinya ARV ini, terapi ARV ini dia digunakan untuk menekan nih progresivitas apa namanya virus HIV ini untuk tidak berkembang dengan lebih cepat gitu. Jadi ditekan. So setiap hari orang-orang dengan B20 perlu konsumsi ini untuk membantu agar virusnya tidak semakin merajalela. Ya, dia konsumsi itu. Sampai saat ini baru ini yang bisa dilakukan. Di sisi lain ya mengatur apa yang menjadi keluhan pada pasien tersebut. Beberapa waktu lalu saya sebelum di Bangsal Bedah saat ini saya masuk di Bangsal Penyakit Dalam menangani teman-teman yang B20. Kemarin keluhannya itu adalah ada diabetes tahu dia, terus ada ulkus. Ulkus itu luka ya di kaki, ulkus diabetikum. Jadi luka karena diabetes, gitu ya. Kalau kemarin kita bicara sekilas tentang ulkus peptikum ya, di pencernaan kita ada lesi, ya ada lecet, luka gitu. Sampai jadi kayak semacam maaf borok. Karena nggak sembuh-sembuh. Nah, pasien ini kemarin itu dia tidak bisa bangun karena selain B20 dia terpapar, kalau saya nggak salah kemarin infeksi di perkemihan. Kita akan bicara tentang perkemihan nggak ya? Infeksi ginjal itu. Oh, nanti ya di degeneratif ya. Beliau terpapar infeksi kemarin itu batu empedu, kolelitiasis, kolesistitis, tis ya, peradangan ya. Tis itu inflamasi ya radangnya. Kolesistitis jadi radang saluran empedu karena ada batu di situ terus meradang. Sehingga lama beliau ambruk itu nggak bisa banyak bergerak, kakinya jadi menciut, ya, lemas, nggak bisa bergerak. So setiap hari dia hanya bisa tidur. Seseorang yang tiduran terus dia rentan mengalami nanti mulai dari siku, mungkin nanti belikat, panggul, pantat, kemudian mata kaki. Itu kan posisi-posisi yang tersentuh sama apa namanya spray secara langsung dalam masa panjang. Kan nggak mungkin yang terpapar sini toh, pasti yang terpapar ujung-ujungnya ya. Nah, di ujung-ujung itulah ada ulkusnya. Ya, namanya dekubitus. Ya, dekubitus. Nah, dia ada dekubitus di pantat. Oh iya, dekubitusnya kenapa? Oh, karena ternyata sudah lama nih
nggak bangun, dia bed rest di atas kasur terus, bekerja, makan, berak, kencing dan yang lain di atas kasur terus 50 tahunan. Nah, dia ada B20. Nah, B20-nya ini membuat dia jadi mudah terserang sakit. Apapun itu dia mudah sekali terserang sakit gara-gara B20-nya. Nah, di sini disampaikan tadinya belum sampai ke fase AIDS. Apa yang membedakan antara saya sedang fase HIV, saya sudah fase AIDS, apa yang membedakan? Nanti kita akan discuss di situ. Tetapi salah satu indikatornya adalah jumlah CD4. Ya, CD4 adalah komponen sistem imun yang tugasnya menyerang virus. Ada CD4, ada CD8. Nah, CD4 lah yang dihitung. Nanti kalau sampai diukur CD4 di dalam darahnya sudah berapa satuan, ya, berapa ratus, di bawah itu nanti berarti kan makin sedikit nih CD4-nya nih. Ibarat kata tentara yang diserang, tentaranya sudah tinggal dikit. Berarti musuh banyak bisa menyerang dong. Nah, disitulah nanti tahapnya namanya AIDS. Kita akan discuss itu nanti. Nah, di sini menyampaikan bahwa tidak semua orang yang hidup dengan HIV memiliki AIDS. Atau bahkan sampai bisa memiliki AIDS. Bagaimana caranya? Ya, kalau sudah diperiksa, ternyata sudah memiliki HIV, ya wes. Yang bisa dilakukan sekarang, konsumsi ARV secara rutin, pola hidup yang sehat, asupan makanannya tinggi protein. Nah, itu hiduplah yang baik. Sehingga virusnya tidak bisa replikasi dengan cepat. Tidak sampai ke tahap AIDS. Sampai berapa usianya? Who knows? Kita nggak tahu. Nah, kenapa? Ya, akan mudah terkena penyakit atau enggak, tergantung itu. Orang hidup karena seakan-akan nggak punya benteng lagi, gitu. Padahal hirup nafas virus, megang-megang jamur, megang-megang bakteri, makan sembarangan bakteri. Sudah nggak punya pertahanan sama sekali nih. Bagaimana caranya biar tetap sehat? Ya, hidup bersih pada akhirnya. Gitu ya. Sehingga memang tidak semua orang dengan HIV akan memiliki AIDS. Nah, ini di sini disampaikan ada berbagai macam masalah kesehatan seperti resistensi insulin atau juga cardiovascular disease yang ternyata banyak peningkatannya pada orang-orang dengan HIV. Kenapa? Kok bisa? Nah, bisa jadi ya mereka-mereka yang memiliki HIV ini pola makannya mungkin juga akhirnya tidak teratur dengan baik. Bukan hanya masalah untuk mencegah infeksi menular, tetapi ternyata penyakit degeneratifnya pun mereka akan sedikit lebih rentan ya, dibandingkan teman-teman yang tanpa B20. Di sini disampaikan peningkatan populasi orang-orang dengan B20 ini semakin lama semakin meningkat. Ini artinya penyebaran virusnya semakin tidak terkendali. Kemarin ada kasus, tapi saya spill dalam konteks pembelajaran ya, bukan nggak akan ngomong orang rumahnya mana, alamatnya mana dan yang enggak. Jadi hanya untuk pembelajaran. Ada kasus kemarin, dua kasus yang mau saya ceritakan. Ini yang semoga membuat teman-teman bisa lebih aware. Gitu ya. Yang pertama adalah seorang kakak dan adik dirawat dengan B20. Sama-sama lelaki, anak-anak cowok, usia SMP, SMA. Kok bisa dapat HIV? Nah, ternyata mereka tinggal sekamar. Yang dapat pertama kakaknya. You know what I mean? Akhirnya adiknya dapat juga. Nah, ibunya terpukul sekali kemarin. Kok bisa dapat? Nggak tahu. Nanti kita akan bicara tentang penularannya lewat mana. Nah, gitu. Itu satu. Yang kedua, seorang ibu yang akhirnya bolak-balik harus dirawat di rumah sakit karena B20. Dia dapat dari suaminya yang sudah meninggal tahun lalu. Emosinya luar biasa. Kenapa? Dapat dari mana suami saya? Sehingga saya harus seperti ini. Mau marah, suaminya sudah meninggal. Nah, kita tinggal nunggu saya kalau imunnya jelek, saya bisa sakit nih. Gitu.
hanya emosinya tidak selesai-selesai. Apa namanya, marahnya tidak selesai-selesai dengan permasalahan tersebut. Kenapa? Karena ini kondisi penyakit yang tidak sembuh. Sama seperti diabetes yang saat ini belum bisa sembuh, B20 saat ini belum ada ke arah kesembuhan. Yang ada adalah menekan agar tidak progresif. Ya, yang bisa kita sampaikan adalah kamu tidak tahu. Dulu saya ketika di Undip, saya sama teman-teman gabung di PKPI, di bawahnya apa namanya BKKBN. Salah satunya adalah untuk mengedukasi soal kesehatan reproduksi. Ngomong sama teman-teman yang bekerja sebagai apa namanya wanita tunasusila, terus kemudian juga sama orang-orang yang mengonsumsi kegiatan tersebut, sama anak-anak SMA. Karena ternyata di Semarang saat itu prevalensi seks bebas di anak SMA tinggi dan kasus HIV nggak bisa direm. Gitu. Jadi kemarin tahu saat itu kita harus menyampaikan bahwa seks itu hakmu, but do it right. Lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan aman, karena kamu nggak bisa tahu dengan siapa kamu melakukan, sehat atau tidak lah. Kita nggak ngerti. Saat itu, ketika kami diajarkan bagaimana untuk mengetahui orang dengan HIV, nggak tahu. Karena secara fisik oke, nggak ada yang tahu. Kami diajarkannya, coba kalian tutup mata, terus kemudian bergandengan tangan. Dengan siapapun terserah. Cari temanmu. Kami bergandengan, ada satu orang yang nggak usah tutup mata, buka mata. Nanti ada satu impostor yang ternyata dia memiliki B20. Bergandengan tangan dengan temannya. Temannya oke-oke aja. Nah, ternyata ketika dibuka, lu sama aku gandengannya. Itu memberikan ilustrasi bahwa seseorang dengan B20 seseorang kita itu tidak tahu kalau melakukan hubungan seksual dengan siapapun itu atau berbagi alat suntik dengan siapapun itu ternyata alat yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan itu ternyata menjadi penularan HIV. Ya, kita tidak bisa ya semacam seperti tadi ilustrasinya mata kita tertutup betul. Ternyata saya gandengan sama Mas yang ternyata Mas adalah apa namanya dianalogikan sebagai orang dengan B20. Ya, tapi tidak menular lewat gandengan ya, itu cuma sekedar analogi saja. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui siapa memiliki B20 atau tidak. Yang bisa kita lakukan ya, kalau nanti teman-teman searching, ada kontes namanya ABCD. Abstinence, B fair, C itu kondom, D itu drug, artinya konsumsi ARV. Itu nanti bisa dibaca. Ya, waktu itu rajin ngomong kayak gini di teman-teman yang PSK. Itu mereka itu pekerjaan, saya nggak akan menghakimi, tapi lakukanlah dengan aman karena untuk kamu dan keluarga. Nah, ini prevalensinya tahun demi tahun ternyata meningkat terus nih, semakin ke sini semakin tinggi. Dan di Yogyakarta sendiri juga, kasusnya ternyata juga banyak di kalangan mahasiswa. Itu banyak. Kemarin saya tidak di kasus, saya tidak di bangsal jiwa, tapi di Sarjito ada bangsal jiwa, ya psikiatri, untuk menangani teman-teman yang memang ada keluhan permasalahan dengan kejiwaan mereka. Ya, saya baca kasusnya gitu. Ya mayoritas usia seperti kalian, 28 tahun. 23, 21. Tidak nampak ya seperti usia 21. Kemarin teman-teman isinya satu bangsal mungkin sekitar 20 lah. 15 sampai 20 orang. Mayoritas perempuan. Patah hati, ditinggal kekasihnya, akhirnya meracau sendiri dibawa ke Sarjito. Ada itu. Nah,
Ada cewek akhirnya merasa gagal dalam perkuliahan. Mayoritas teman-teman kuliah yang stase skripsi, kasus skripsi. Saya baca kasusnya itu. Ini sebentar lagi saya menghandle 10 lebih nih. Di anak 2021 ya. 21, waduh. Saya sama teman saya, iya yo, Mbak yo. Harus menjadi dosen yang seperti apa? Biar mahasiswanya nggak jadi pasien di Sarjito. Keinginan untuk bunuh diri, menabrakkan diri di janti, lompat, dan yang lain itu minum racun dan yang lain itu banyak dan mayoritas perempuan. Lah saya bilang, aduh mahasiswaku yang cowok bisa dihitung jari. Prevalensi peluang akan seperti itu banyak nih di mahasiswa gizi. Teman-teman, kalau saya nggak akan sebut, tapi ada di kita yang masih harus mengonsumsi obat-obatan tertentu. Ya ora, tapi maksud saya ya wis, nggak apa-apa. Karena memang masalah kesehatan itu valid ya, sorry. Masalah kesehatan jiwa itu valid ya. Tidak dipungkiri ya. Ngono wae ra iso. Stres kayak gitu aja stres. Nggak bisa. Ya, beban yang saya rasakan nggak bisa kalian alami dengan tetap happy. Karena kita mengawali hidup dengan momen yang berbeda. Ya, terus sepatu kita beda. Ya, sepatu tempat di mana kalian berdiri sama bagaimana saya sekarang berdiri kita beda. So mentality beda. Sehingga anak sekarang memang kasus soal kesehatan jiwa menjadi sesuatu yang apa ya wajar. Ya, banyak mempermasalah masalah itu. So buat teman-teman yang patah hati, nilainya jelek, dosennya diajak ketemuan nggak bisa, ya ada masalah di keluarga dan yang lain, seek for help, cari bantuan, ya kalau nggak bisa, ya daripada nanti jadi pasien di sana. Mahasiswa stikes nih, Mas Dian kenal ini enggak gitu nanti jadinya. Nah, ya itu intermezzo. Salah satu dari pasien tersebut ternyata laki-laki dan membuat saya jarang nih laki-laki nih gitu ya dapat pasien di jiwa laki-laki. Ternyata sesama jenis. Ditinggalkan kekasihnya ya yang kuliah balik ke Jakarta. Wah, jadi membaca kisahnya berbeda ketika saya ke bangsa lain. Seseorang dengan penyakit seseorang dengan keluhan mual muntah ini dirawat di rumah sakit karena hari ini kebetulan banyak pasien kemo dengan riwayat kemoterapi kedua, akan kemoterapi kedua, pasien mengalami gangguan pencernaan bla bla bla. Tapi kalau ini pasien mengaku patah hati, gini gini gini. Mendengarkan bisikan untuk mengakhiri hidup itu. Hidupnya mulai tidak bermanfaat karena ditinggal kekasihnya sesama lelaki. Oh, ternyata mereka juga memiliki P20. Ya, jadi tidak selalu harus perempuan dan laki-laki. Dan saya nggak mempermasalahkan itu kalau kamu memiliki orientasi seperti itu, rampung. Ya, itu hak. 1, 2, 3, 4. Hak kalian berempat, enggak apa. 5. Hak kalian. Ya, bagi saya sudah banyak ketemu orang yang unik-unik, jadi saya tidak akan menghakimi itu. Orientasi seksual, pekerjaan, ekonomi, dan yang lain. Saya paling mengorientasi kalau kalian bau badan aja. Sorry, saya akan kritik kalau kalian bau badan aja kalau konsul sama saya. Wis itu toh. Bau badan itu mengganggu saya dan asma saya bisa kambuh dengan bau badan. Ya, di luar itu up to you. Terserah. Ya, kalau suruh nakal-nakal saya bisa lebih nakal dan pernah lebih nakal dari kalian. Oke? Ya itu soal HIV/AIDS membuat teman-teman buka mata, tidak bisa berpikir apa ya lingkungan kita bersih dan aman, solehah gitu ya. Enggak ya. Kita nggak usah menghakimi moral, tetapi konteks di dunia kesehatan banyak teman-teman kita di sekitar yang mengalami masalah ini dan kita perlu apa ya namanya mawas diri bagaimana cara kita untuk mereka bisa tetap survive. Ya ini cuma bicara tentang prevalence di dunia dan di Indonesia. 5 provinsi dengan HIV/AIDS tertinggi.
kita diambil Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Papua. Loh, Jogja kok nggak ada? Ya mungkin mereka lagi balik kampung. Ya. Kan ini tempat sekolah. Ketika survei, kamu rumahnya mana? Jawa Tengah, Pak. Oh iya. Tuh, rumahnya mana? Papua, 2, Jawa Timur, 3. Mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya di Yogyakarta kasusnya banyak. Dan itu bukan dialami oleh penduduk lokal, tapi teman-teman pendatang juga banyak. Ya. Nah, kita masuk ke pato. Teman-teman yang semoga ini sebenarnya cuma refresh topik pato yang kemarin ya. Patofisiologi. Itu Mbak Dewi betul ya? Tadi yang ngechat saya Mbak Dewi. Oh iya. Ya, maaf ya nggak tak balas. Nanti. Nanti tak balas. Ya. Nah, pertama patonya adalah, teman-teman mungkin nanti bisa lihat di slide-nya masing-masing ya, karena maaf tulisannya kecil-kecil. HIV ya, virus HIV ini ya, dia nanti akan menginvasi. Dia virus HIV akan menyerang CD4, sel-sel CD4, kemudian menyerang juga limfosit ya, T helper. Sel limfosit itu adalah bagian atau komponen dari sel darah putih. Komponen dari leukosit. Salah satunya adalah limfosit. Nah, limfosit ini nanti kalau kita flashback ke mata kuliah semester 3 kalian di imunologi, dia adalah sel yang memproduksi salah satu komponen perlindungan tubuh kita adalah CD4. Nah, HIV ini adalah menginvasi sel limfosit tadi sehingga produksi dari CD4-nya tidak bisa optimal. Gitu ya. Di sini disampaikan HIV atau infeksi HIV itu menyebabkan depresi yang progresif, artinya penurunan drastis yang semakin lama semakin jelek. Nah, ya, depresi itu turun tapi lebih turun lagi dari decrease. Deplet makin jelek. Jumlahnya makin turun khususnya pada sel CD4. Sehingga ketika CD4-nya turun, maka akan muncul namanya imunodefisiensi. Nah, penurunan CD4 ini tidak langsung anjlok. Enggak, tapi bertahap. Nah, bertahap inilah yang nanti di titik tertentu kita bisa menyebut itu fasenya AIDS. Gitu ya. Baik. Nah, teman-teman boleh lihat ini ada analogi atau gambar yang menganalogikan serum darah kita, walaupun ini cuma ilustrasi ya. Yang pertama adalah di sini disebutkan bahwa CD4-nya cukup banyak nih ketika kondisi seseorang yang belum terinfeksi virus HIV. Kemudian ketika ada virus HIV masuk di dalam tubuh seseorang, dalam hitungan minggu, ya dia belum memberikan dampak yang signifikan. Wah, saya baru berhubungan seksual secara bebas nih sama teman yang ketemu di Twitter, bisa kayak gitu. Mumpung meet up, ya nggak ada dampak apapun. Dalam 2 minggu, 3 minggu, dalam satuan bulan bahkan belum ada dampak signifikan terhadap penurunan dari CD4. Tapi bisa dilihat di sini. Fase akut ya, fase akut infeksi akut itu berlangsung antara 2 sampai 4 minggu. Jarang terdiagnosis karena mungkin belum memunculkan yang signifikan. Apa namanya? Gejala yang signifikan. Belum muncul gejala signifikan. Tapi teman-teman boleh lihat nih di sini. Setelah berlangsung 10 tahun. Kamu ingat berhubungan sama siapa 10 tahun yang lalu? Jika kamu ternyata adalah sexually aktif sama banyak orang. Ingat kamu? Nggak tahu. Oke? Kalian lihat ini. Sakitnya baru akan muncul 10 tahun. Itu pun masih asimptomatik. Artinya belum ada simptom.
artinya belum ada gejala. Tapi kalau mau melihat, kalau mau memperhatikan atau mengukur CD4-nya, dia sudah mengalami proses penurunan jumlah CD4. Oke, 10 tahun loh belum ada gejala. Tapi CD4-nya sudah mulai turun. Ya, jadi dua fase pertama ini masih asimptomatik nih. Kemudian bertahun berikutnya dia akan muncul simptom, dia akan muncul gejala. Munculnya gejala, beberapa literatur menyampaikan munculnya gejala pada orang yang terinfeksi HIV itu ketika CD4-nya itu di bawah 500 sel per milimeter kubik. Jumlahnya masih 500. Ya, sekitar 500 itu sudah mulai muncul gejala. Apa gejalanya? Sederhana. Gampang sakit, meriang, ya, diare. Kok berat badan saya turun ya? Perasaan saya nggak diet. Perasaan saya makan terus, tapi kok turun ya? Ada apa ya? Gitu. Mulai lemes gitu. Terus kemudian di sini ada namanya recurrent fungal or bacterial infection. Jadi apa ya? Kambuh, kumat, infeksi bakteri atau infeksi jamur. Orang teman-teman dengan B20 kalau dilihat sariawannya itu mending kalau cuma segini. Wah, satu mulut itu bisa makan. Yuk kamu suruh orang dengan infeksi kandidiasis suruh makan banyak, mau pakai apa? Wah, ngunyah dikit perih, ngunyah dikit nggak nyaman, dapat asam pedas dikit, wah sakitnya luar biasa. So, walaupun tidak merasakan ya kalian ya, atau mau kan nggak tahu. Nah, tapi kan bisa apa ya? Bisa empati sehingga orang tersebut memang buat nafas susah, buat makan nggak enak, bobotnya turun terus, minder karena sakit infeksius gitu loh. Dijauhi banyak orang kan? Padahal yang dijauhi itu virusnya bukan orangnya. Nah itu tagline-nya ya. Nah di sini mulai ada gejala-gejala diare nggak sembuh-sembuh, penurunan berat badan yang tidak diharapkan dan tidak bisa dijelaskan juga kenapa bisa turun. Kemudian recurrent fungal infection atau infeksi bakteri atau infeksi jamur. Fungal itu jamur, ya kandidiasis. Buat teman-teman yang perempuan, bahkan di vaginanya juga keputihan nggak sembuh-sembuh. Gitu. Infeksinya nggak sembuh-sembuh. Bapak yang tadi saya sampaikan, itu tadi dekubitusnya nggak sembuh-sembuh. Lukanya nggak sembuh-sembuh itu. Ulkusnya di kaki. Infeksinya di perkemihan juga nggak sembuh-sembuh. Itu bisa jadi karena memang CD4-nya sudah saat itu diukur berapa ya? Sekitar 250-an. Itu jadi sudah mulai anjlok. Ya. Nah, ini di sini sudah masuk infeksi kronis dari HIV di mana jumlah CD4 makin lama makin sedikit dan diikuti dengan peningkatan atau semakin berbanyaknya virus HIV di dalam serum cairan tubuh seseorang, darah. Karena dia hidup di darah, maka penularan HIV ini ya lewat cairan tubuh. Apa caranya? Apa contohnya? Darah, misal sekret vagina, cairan yang keluar dari penis laki-laki, tapi kencing enggak, bukan. Terus kemudian apa namanya air liur, beberapa bilang, ada bilang iya, tapi tidak banyak yang tidak hubungan sama air liur, jadi tidak ada masalah di situ. Di air liur tidak ada. Nah, penularannya bukan lewat itu, tapi secara genitalia sama darah, air susu. So ibu dengan B20, anaknya lebih berisiko. Selain lahir dengan darah yang sama, atau sisi lainnya juga ketika lahir per vaginal itu kan anak mangap, maka kan dapat bakteri dari vagina ibu. Entah? Nah, di situ ada darahnya juga masuk infeksi. Itulah yang membuat kenapa seseorang itu akhirnya di pencernaanmu ada bakteri enggak? Ya, datangnya dari ketika proses
dilahirkan tadi. Gitu. So, teman-teman yang lahir sesar lewat vagina enggak? Enggak. Mereka lebih rentan terkena penyakit. Karena sistem imunnya lebih sedikit. Anak saya juga, ya, tapi bukan salah ya. Enggak, cuman lebih berisiko. So, teman-teman yang lahir dengan sesar perlu lebih menjaga diri. Karena risiko penyakit infeksinya di masa depan lebih besar dibandingkan yang lahir pervaginal. Ya, kedua-duanya normal dan oke. Ya, gitu. Karena ketika lahir mangap toh, ada mangap atau lewat mulut dan yang lain, vagina ibu itu kan ada bakterinya baik. Tidak selalu bakteri yang jelek toh, bakteri baik juga, probiotik juga yang baik. Nah, masuk pencernaan air. Dialah yang mengawali munculnya koloni bakteri di pencernaan seseorang manusia. Gitu. Awalnya ya nggak ada. Ketika di dalam janin nggak ada bakterinya, steril toh, sepenuhnya steril. Tapi kok bisa bayi itu ada bakterinya? Ya, munculnya dari situ. Selain itu ya nanti lewat puting ibu. Kan ada, emang puting ibu dipakai alkohol dulu, direndam air panas. Ya enggak tahu. Enggak kan? Nah, kan ada bakterinya juga kan? Nah, itu muncul dari situ juga. Ya, itu. Nah, itu intermezzo aja. Kemudian yang terakhir adalah fase ketika seseorang sudah masuk fase AIDS, di mana CD4-nya sudah di bawah 200. Ketika CD4 sudah di bawah 200, kalian bisa lihat ini analoginya. Di sini dianalogikan serum darahnya dipenuhi oleh HIV, sedangkan CD4-nya bisa dihitung dengan jari. Sedikit sekali. Sehingga orang akan lebih rentan terpapar penyakit ketika ada virus influenza datang. Ketika ada jamur datang, ketika ada bakteri salmonella atau E. coli datang. Itulah yang menyebabkan orang dengan B20 biasanya mereka akan disertai dengan manifestasi yang berbeda-beda dan berat. TBC orang mari-mari nganti awake kering banget. Diare nggak sembuh-sembuh. Nah, batuk pilek dan yang lain itu yang bikin prognosisnya jelek kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, ini disebutkan CD4 yang rendah, dia akan meningkatkan risiko untuk infeksi opportunistic infection yang lebih tinggi atau peluang terinfeksi apapun sakitnya. Nah, mereka maka perlu untuk diperhatikan dengan baik. Nah, di sini teman-teman apa yang mendefinisikan AIDS, kondisi seperti apa yang mendefinisikan AIDS atau gambaran manifestasi klinik seperti apa yang bisa terlihat pada orang-orang yang sudah masuk fase AIDS. Di sini sudah ada bakteri infeksi, candidiasis, di bronki, trakea, lung, esofagus, cervical cancer. Jadi sudah sampai kena cancer, kena encephalopathy, kena herpes simplex. Simple toh, herpes. Tapi herpes sebenarnya banyak jenis ya. Herpes yang mulai dari kalau orang Jawa bilang dompo, darah kotor, bukan. Kamu sedang kena virus itu, bukan darahmu kotor ya. Ada istilah itu dah, darah kotor gitu tuh. Enggak apa-apa, ya silahkan aja. Red gitu. Nanti kan tertularan itu. Nih, set, ya pegangin bajunya, set. Itu nular itu virusnya. Sesimpel itu sampai virus herpes yang di organ kelamin juga dan yang lain. Ya, herpes itu banyak ya jenisnya. Ya, bahkan sampai ke nanti pneumonia, ada wasting. Ya, wasting di sini kecil. Kurus. Tapi saya tidak mendeskripsikan teman-teman yang kurus ya di sini. Ya, dia kurus yang berhubungan dengan ya attributed to HIV. Ya, di sini ada penurunan berat badan lebih dari 10%. Diare dan kemudian nanti ada beberapa kelemahan dan demam yang lain. Ini sini silakan nanti dibaca. Itu manifestasi yang kalian bisa lihat ketika kalian nanti menangani kasus dengan B20. Gitu ya. Apa yang bisa penularan apa? Ya di sini disebutkan ya. Darah semen, bukan semen ya.
cairan preseminal, ya ini berarti ketika lahirannya. Terus kemudian cairan di vagina, ASI juga ternyata menularkan itu. Nah, ada beberapa informasi ternyata juga cairan di rongga kepala kita, di cerebrospinal kita, ternyata juga bisa mentransmitasikan HIV. Nah, ini air mata, urin, saliva tidak mengandung HIV yang signifikan. Ya, jadi wah kok aku kena air matamu, gitu. Ngomong kamu sampai muncrat, oh, enggak apa-apa ya. Tapi yang HIV ya, konteksnya HIV ya. Tapi ketika ketemu pasien HIV yang batuk-batuk ya, enggak apa-apa, enggak nular. HIV-nya enggak nular, TBC-nya nular. Ya, nah, TBC itu butuh 6 bulan untuk perobatan. Ya, di sini yang paling sering sebagai media penularannya adalah aktivitas seksual dan penggunaan jarum suntik untuk obat-obatan. Ya. Nah, ini ada medikamentosanya. Mungkin teman-teman ketika bicara tentang interaksi obat dan makanan, sempat disinggung ini oleh saat itu dosen-dosen yang mengampu mata kuliah interaksi obat. Ada namanya grapefruit, tapi bukan grape ya, beda ya. Seperti jeruk bali merah gitu toh. Gambar yang seperti ini, dia memiliki interaksi pada orang-orang yang mengonsumsi obat-obatan ARV tadi. Karena ARV dikonsumsi setiap hari, tentu itu ada interaksi dengan ARV. So buat teman-teman, jangan bawa buah ini ketika berkunjung. Ya, ini buah ini berinteraksi dengan begitu banyak obat-obatan. Ya, tidak hanya ARV, tidak hanya itu. Oke, ya, just to know aja. Terus kemudian ini kita masuk terkait dengan MNT-nya. Teman-teman dengan B20 itu membutuhkan asupan gizi yang adekuat, cukup dan seimbang. Simple ya, cukup dan seimbang. Tapi karena ini penyakit infeksi, kalau bicara penyakit infeksi, dia katabolismenya tinggi. Maka kan jadi kurus tuh. Metabolismenya tinggi. Maka orang weight loss-nya tidak direncanakan. Nah, maka diet dengan orang dengan B20 ini, dia cenderung tinggi protein. Ya, tinggi proteinnya, dia lebih ditambahkan proteinnya lebih tinggi. Ya, bisa sampai 1,5, 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan ideal, atau sekitar 15% sampai 20% itu bisa. Tapi perlu, ini bukan informasi untuk semua penyakit B20 gitu ya. Perlu dilihat apa kondisi yang menyertai kondisi B20 tersebut. Ya, gitu. Kalau nanti ada infeksi di ginjal juga, ya ketika ginjalnya juga bermasalah, so penggunaan proteinnya tidak terlalu tinggi. Ya, itu perlu diperhatikan. Kenapa harus nutritionnya harus proper? Yang pertama adalah menjaga lean body mass. Ketika massa ototnya bisa tetap terjaga dengan baik, massa lemaknya bisa tetap terjaga dengan baik, tidak terlalu berlebih, maka seseorang dengan HIV tidak berkembang menjadi kardiovaskuler dan resistensi insulin yang tadi kita sampaikan di depan. Lean body mass-nya kendalikan, terus kemudian keparahan gejalanya itu bisa direduce. Ya, severity-nya. Jadi bisa lebih dikendalikan lewat makanan. Konteks kita lewat makanan. Meningkatkan kualitas hidup tentu juga dengan keefektifan ARV. Hampir tidak mungkin seseorang dengan B20 hanya mengandalkan ARV untuk tetap oke di dalam kesehariannya. Dia harus didukung lewat makanan, karena obat-obatan banyak banget itu nanti. Yang dikonsumsi bukan ARV doang, tapi nanti kalau dia bareng dengan TBC ya obat anti TBC-nya namanya apa ya? INH. Nah, obatnya namanya INH. Putih, kuning, putih kalau nggak salah warnanya.
tebel gede yang bikin keselak bisa langsung muntah tuh. Gede banget itu. Harus konsumsi setiap hari. Itu baru TBC-nya. Belum nanti kalau ada masalah penyakit yang lain. Jadi banyak obat-obatan yang dikonsumsi oleh teman-teman yang mengalami B20 perlu didukung oleh asupan gizi yang proper. Di sini dokter dengan gizi kolaps bareng ya untuk memberikan terapi yang saling bekerja sama dengan yang lain. Ini teman-teman contoh ARV gitu ya. Ya, boleh lihat aja. Kalau saya pernah ngasih ARV gitu kalau waktu di PSK dulu yang mengalami B20. Nah, di sini bisa dilihat bahwa orang-orang yang mengalami atau sexually aktif tapi bebas gitu ya, sana sini gitu ya, mereka perlu cek secara rutin. Kenapa? Karena nggak ngerti kalau kamu ternyata sudah masuk fase akut walaupun asimptom. So harus dicek secara rutin. Pak, aku aman kok, aku nggak ngapa-ngapain, saya nggak konsumsi narkoba juga. Ya oke, kalau memang tidak menjadi kelompok yang berisiko, tidak masalah. Tapi kalau kalian adalah orang yang menjadi kelompok yang berisiko, ceklah secara rutin. Atau kalau kamu tahu tetangga, teman, saudara, dan yang lain adalah kelompok berisiko, ajaklah mereka untuk cek secara rutin. Bukan hal tabu untuk ngecek hal ini, ya, ngecek HIV di rumah sakit atau di laboratorium untuk bisa di assessment seperti apa. Kalau orang-orang yang sudah kena HIV, sudah fix dia kena HIV, lakukanlah nutrition assessment setiap 6 bulan, 2-6 kali dalam 1 tahun. Untuk ngecek penurunan berat badannya gimana ya? Ya sudah seperti apa ya? Jadi memang harus rutin berkunjung ke rumah sakit dan kita menangani ini lagi, ini lagi. Tapi bagaimana? Karena ini pasien seumur hidupnya, toh? Seumur hidup akan menjadi pasien kita. Ya, maka kita perlu memperhatikan naik turun status gizinya seperti apa. Ya, ini nanti bisa dibaca ada beberapa yang bisa ditekankan adalah bagaimana untuk mengutamakan nafsu makan. Karena itu menekan nafsu makan betul obat-obatan tadi bikin mual. Efek samping obat-obatan yang dikonsumsi itu bikin mual, bikin bibir kering, nggak nyaman, napasnya kan jadi bau juga toh. Nggak nyaman, mau makan apa aja kayaknya nggak enak, bobotnya turun terus, harus makan banyak karena infeksinya banyak, hiperkatabolisme, tapi nafsu makannya nggak. Nah, anjloknya cepat banget. 15 kasus saya hari kemarin 15 kilo dalam 1 bulan. Mau? Tapi bukan dengan penyakit itu. 15 kilo dalam 1 bulan. Itu setara dengan 1 pahamu. 15 kilo tak? 15, 15, 30, 45, 10, tak? Paham, 15. 1 bulan. Kita bisa bayangin berapa dia bisa anjlok sampai yang tadinya gemuk jadi kurus kering. Hanya karena katabolismenya tinggi tidak diimbangi dengan anabolisme. Dari sini terapi anabolik, terapi yang untuk bisa membantu peningkatan cadangan energi di dalam tubuh mereka. Di sini disampaikan mungkin parenteral nutrition if necessary, kalau perlu. Kalau perlu. So parenteral bukan jawaban untuk semuanya. Tetap makanan per oral ya, saya sampaikan kemarin gitu ya. Nah, di sini seorang registered dietitian perlu menyediakan atau perlu memberikan paling tidak 1-2 pemberian terapi setiap tahun untuk orang-orang yang asimptomatik. Bagi mereka yang sudah terdiagnosis B20 tapi asimptom, perlu 1-2 kali kita memberikan asuhan gizi, intervensi gizi. Bukan 1-2 kali pertemuan saja, enggak. Artinya bisa jadi mereka harus kontrol rutin. Tapi kalau sudah muncul simptom, bisa muncul sampai 2-6 kali. Tapi kalau mereka sudah AIDS, perlu lebih sering lagi. Mumpung masih bisa dikelola ya sebelum meninggal.
tujuan pemberian asuhan gizinya ada 4, mengoptimalkan status gizi, status imun sama kesejahteraannya mereka, kemudian menjaga berat badan biar tidak semakin anjlok, terus kemudian untuk mencegah defisiensi gizi dan menurunkan risiko dari komorbid, sama yang meningkatkan efektivitas dari terapi medikamentosa yang dijalani orang tersebut. Ini ada beberapa yang bisa berhubungan ketika kita mencari informasi. Biasanya kan kita cari selamat pagi. Ini bagaimana konsumsi keluhannya. Saya kalau mau ke pasien sudah tahu nih seseorang tersebut nama, alamat, identitas, nomor RM, tanggal lahir, jenis kelamin, kamar berapa, terus kemudian diagnosis medisnya apa, keluhannya apa, dia dibawa ke rumah sakit, riwayat kesehatannya apa, hasil labnya seperti apa, hasil pemeriksaan dari perawat dan dokter seperti apa. Itu sudah tercantum di namanya IRM, elektronik rekam medik, atau medical record elektrik. Teman-teman nanti kalau sudah kalian prakteknya di Pancu Rapih sudah pakai IRM. Tapi kalau rumah sakit daerah, beberapa rumah sakit daerah masih pakai paper base. Jadi IRM-nya masih cetak. Nah, teman-teman sebelum ke pasien nyatet dulu. Ya, jadi ke pasien nggak pakai pikiran kosong atau kertas kosong. Sudah punya bekal. Oh, saya akan ketemu sama Mr. X. Tampilannya seperti apa nggak ngerti, tapi masa lalunya apa, kondisi sekarang apa, tergambar kita sudah tahu. Ya, maka pertama datang, misalnya tadi saya datang, selamat sore dengan Mbak Ling Ling. Selamat sore dengan Mbak Ling Ling. Oh, ini saya Mbak Ling Ling. Mbak Ling Ling betul tanggal lahirnya berapa? Saya cocokkan sama yang saya catat. Oh, sudah betul, baru perkenalan. Mbak Ling Ling, perkenalkan saya dia dari bagian gizi sakit X. Nah, saya selama Mbak Ling nanti dirawat di rumah sakit ini, saya bertanggung jawab untuk memonitoring perkembangan Mbak Ling. Saya mendapat informasi kemarin masuk rencana untuk tindakan ini. Oh iya, yang dikeluhkan sekarang apa? Saya menyampaikan kemarin katanya mual muntah ya ketika masuk ini. Sekarang bagaimana? So, kalau selain bicara konfirmasi riwayat gitu ya, yang mungkin belum tercatat di dalam rekam medis, kita bisa konfirmasi ini dietary history. Kita bisa tanya. Kalau saya tanya ini tidak diajarkan di dalam mata kuliah apa namanya? Bukan PPK. Bukan semester 4. PK. PKP kan intinya itu dietary history. Saya tanyanya gini. Kemarin masuknya jam berapa? Kemarin masuk hari apa ya, Pak? Atau Mbak Lili kemarin masuk kapan? Maaf ya, saya baru datang hari Selasa sore. Oh, saya masuknya Senin. Saya sebenarnya udah tahu. Kan udah ternyata. Kan gimmick. Senin, oh ya, Senin jam berapa? Senin sore, ya jam 3-an lah. Oh, jam 3 ya. Berarti sempat dapat makan tuh dari rumah sakit. Iya, sore saya sempat dapat makan. Oke, siangnya dapat makan enggak? Enggak, lah sudah jam 3, cuma dapat snack aja. Oh iya, snack. Kami makan siang jam 1. Jam 1, oh iya. Kalau tadi pagi dapat makan, sudah belum tuh? Sudah. Iyalah, tapi kan gini. Dapatnya apa? Oh, nasi, oh bubur. Di dalam otak saya sudah terekam standar diet nasi seperti apa, standar bubur itu seperti apa, standar nasi tim seperti apa. Kalau dapatnya diet cair itu seperti apa. Itu stase food service ya, tapi di klinik kepake. Oh, dapatnya nasi, oke. Habis nggak tadi pagi? Ini sore ya. Tadi siang habis nggak? Oh, cuma separuh. Kok cuma separuh, nggak habis ya? Nggak nafsu. Oke, cuma separuh. Kalau paginya, berarti recall ya. Paginya sama, cuma separuh. Kemarin kan masuknya sore nih.
Berarti kan dapat ya menu sore buat malam, maghrib itu, oh iya dapat, habis ya, nggak tak makan, saya mual muntah. Oh, siangnya nggak, oh siangnya makan apa? Nggak dapat dari rumah sakit, iya. Tapi Mbak Ling kan nunggu lama di admis, di penerimaan pasien. Antrinya kan panjang banget tuh kalau di depan. Iya, ya, saya seharian ya. Dia jadi curhat, ya saya seharian. Dibeliin makan nggak di kantin? Oh saya beli nasi goreng. Oh saya beli bakmi. Oh saya beli nasi bungkus. Dia dapatnya recall-nya tuh, kok baru habis separuh kenapa? Nggak enak ya menurut rumah sakit ya? Bukan nggak enak. Saya mual. Saya ada sariawan banyak nih. Dia jadi cerita. So, di sini bisa dilihat bagaimana review current intake asupan dalam 24 jam terakhir. Saya nggak ngomong kebiasaan makan di rumah seperti apa. Nanti. Karena lebih penting saat ini seperti apa. Terus kemudian changes in intake. Ada nggak perubahan asupan? Oh kalau di rumah makannya gimana? Sama kayak gitu. Wah di rumah enak, enak di rumah sakit. Melek dapat makan. Di rumah saya harus belanja, harus beli, harus menyediakan sendiri. Kadang lauknya saya nggak suka. Adanya cuma itu tuh, misalnya gitu. Ada perubahan nafsu makan, ada perubahan intake. Terus kemudian ada pembatasan akses tadi sudah sampaikan. Oh nggak bisa masak dan yang lain. Akhirnya saya lari ke informasi soal alergi. Penting. Saya mau tanya, jenengan nggak mau makan, jenengan membatasi asupan makannya. Ada pantangan nggak? Oh dokternya ngomong apakah aja boleh kok? Iya. Tapi jenengan mengurangi makanan tertentu nggak? Saya baru tadi siang dapat pasien yang saya nggak bisa makan sayur. Sayur. Jadi konten di omonganku. Kenapa? Sayurnya rumah sakit. Itu kalau kami terima, kan dibungkus pakai plato tertutup plastik, toh Mas? Iya. Kan itu panas, toh? Iya. Saya baru bangun tidur. Ketika itu dibuka, baunya dah bikin mual. Nggak usah pakai sayur, daripada saya nggak mau makan. Oke, nggak usah pakai sayur. Tapi kalau di rumah gimana? Ya kalau di rumah saya itu masak enak, sayurnya saya mau. Tapi kalau di rumah sakit saya nggak mau. Itu tadi pagi tuh, pasien dengan kemoterapi ke-11. 3 minggu rutin. Ya kita nanti bicara cancer ya, di pertemuan degeneratif. Oke, sayur. Ada hal lain selain sayur? Ada Mas, apa? Pepaya. Waduh, itu buah masyarakatnya Sarjito. Pepaya. Nggak mau pepaya? Nggak mau. Nggak kenapa? Kalau makan pepaya, saya nanti jadi pingin BAB. Dia ada cancer adenokarsinoma recti. Jadi kanker ganas yang ada di rektum, yang ada di anus rektum. Jadi kalau dia makan pepaya, menurut beliau nanti jadi pengen BAB. Padahal kalau pengen BAB perih, sakit, wong kankernya di situ sih. Jadi dia membatasi jangan sampai terlalu sering BAB. Nangkep ya? Dan nggak mau banyak sayur karena baunya bikin mual. Kalau mual saya malah nggak makan. Kalau nggak makan saya malah makin kurus loh Mas. Oh iya, jadi kan sudah turun berat badan. 35 tadi. Di sini berapa ada? Sudah 41. Yang lebih kurus ini kan. Kecil banget ya. 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 Nah ini saya ngomong, kalau ngurangi sayur, ngurangi pepaya, oke lah. Tapi ada alergi nggak sih? Enggak, beneran alergi makanan nggak ada? Nggak ada. Berarti makan apa aja? Oke, oke. Berarti semua lauk oke, oke. Tahu, tempe, telur, ayam, ikan, daging sapi, oke, oke. Nggak ada alergi. Kalau susu, diare nggak kalau minum susu? Oh, enggak. Oke. Nah, kasih susu mau? Mau. Oke. Nah, jadi cara menggali data tidak lagi, Pak, tadi siang makannya pakai apa ya? Nasi, oh lauknya pakai apa? Oh, kelamaan kamu. Kan standar diet ada di rumah sakit. Ngapain kamu nih kalau standar diet saat itu masaknya sop, apakah pasien ini mendapatkan asam-asam? Ya enggak tahu. Selama kamu bisa pastikan dia nggak makan dari luar, makannya dari rumah sakit. Ya nanti kalau bicara kalian akan ke rumah sakit,
perlu menggali data soal dietary history ini dengan lebih baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya bisa kalian gunakan. Alergi, suplemen use. Saya nanya, teman-teman dengan cancer, itu kalau di Sarjito, mereka sering ada pola ya. Untuk mengurangi mual, mereka merebus empon-empon, ajai, temulawak, dan yang lain, yuk dikasih madu sama gula aren gitu. Saya coba temukan kesimpulan bahwa ini kayaknya diinformasikan oleh dokter yang sama. Karena hampir setiap pasien saya tanya, mereka mengonsumsi itu. Nah, maka ini informasinya satu kantong nih, satu pintu nih, gitu, untuk mengonsumsi itu. Nah, saya tanya, suplemen yang digunakan apa? Minum jamu-jamuan enggak? Yang saset, bikin sendiri atau apa? Oh iya, saya mengurangi. Mas, kalau minum jahe gimana? Boleh. Nah, kalau jahenya instan, saya bilang, oh jahe instan banyak gulanya. Mendingan nggak usah pakai gula, kan itu buat ngurangi mual. Saya ceritanya bisa cerita. Current medication, ada obat-obatan yang dikonsumsi enggak? Saya tanya, ibu punya riwayat diabetes? Enggak. Jantung? Enggak, mas, amit-amit. Stroke, ginjal, hipertensi, mas, hiperkolesterol, mas kok banyak? Saya cuma tanya. Biar nanti diet yang saya sampaikan tidak berlawanan dengan kondisi kesehatan ibu atau mbak. Oh iya, maaf ya Bu ya, banyak nanya. Oh enggak apa-apa. Dia malah senang kalau diperhatikan. Oke. Nah, termasuk penggunaan obat-obat rekreasional, bukan obat piknik ya di sini. Recreational drugs itu seperti obat-obatan yang narkotika. Ditanyakan karena bisa jadi mereka dengan B20 penularannya lewat situ. Ya. Ini bisa berhubungan nanti bisa jadi sama defisiensi gizi. Nah, ini ada salah satu manifestasi dari orang dengan HIV, ada namanya ALS gitu ya. Punuk, isinya lemak. Tapi di kasus HIV yang saya jumpai belum muncul sampai seperti ini. Jadi saya tidak bisa mengeneralisir orang dengan B20 seperti itu. Ya, ini cuma salah satu contoh. Terus ini yang dilakukan di asuhan gizi. Ya, yang pertama adalah dilakukan asesmen gizi. Nah, nanti sama ya, A, B, C, D. Antropometri, biokimia, clinical fisik, dietary history, riwayat obat, riwayat penyakit itu ditanyakan. Teman-teman nanti bisa dibaca, ada beberapa hal yang jadi notifikasi. Kalau baca lab, seperti apa. Saya nanti kalau di infeksi, penyakit infeksi yang akan bahas kasus kan nanti Bu Widi ya. Tapi nanti ketika saya di degeneratif, saya akan ajak teman-teman membaca IRM. Ya, jadi bukan lagi kasus yang kayak di asuhan gizi kemarin. Kalimat panjang, enggak. Nanti kalian tak pikir-pikir kalau pembelajarannya kayak gitu, bayanginnya terlalu jauh dan enggak nyampe-nyampe gitu. Nah, mendingan saya kasih IRM, pasien tertentu. Silakan dengan informasi yang sebanyak itu, mana informasi yang mau kamu ambil. Gitu ya. Nanti di degeneratif. Tapi kalau di infeksi, sama Bu Widi sepertinya kasus tertulis. Nanti dengan hasil. Nah, kalau dengan IRM nanti real ada capturean tujuannya untuk pembelajaran. Ya. Ini nutrition assessment, terus kemudian common diagnosisnya tidak harus ini, tetapi yang common adalah biasanya weight loss, dari NI dulu nggak mau makan, berarti asupan oralnya ini adekuat, ya toh NI 21. Banyak orang-orang dengan HIV tidak mau makan NI 21. Terus kemudian dia butuh protein lebih tinggi toh, jadi peningkatan asupan protein NI 51. Oh, ternyata dia mengalami hipertensi. Maka perlu penurunan natrium misalnya. Nanti NI 53. Penurunan kebutuhan natrium. Atau apapun itu nanti. NC. Ternyata ada infeksi Candida jamur di rongga mulutnya.
sariawan banyak, terus lidahnya kalau mau diperlihatkan itu bintil putih semua itu loh. Bisa bayangin. Tapi jangan itu nanti nggak enak gitu ya. Sariawan full seluruh mulut, lidahnya nanti merah, merah, putih semua itu. Ada jamur full jamur. Nah, saya nggak tahu rasanya seperti apa, tapi katanya nafsu makan anjlok, bau, buat makan nggak enak, perih, sakit. Nggak ada rasa semua makanan, kecuali sangat dingin atau sangat panas. Gitu. Atau yang sangat pedas, atau yang sangat manis, atau sangat pahit, yang sangat-sangat gitu, yang mungkin terhalang, ya, papila lidahnya terhalang sama makan jamur itu tadi. So, asupan makannya jadi susah karena mengunyahnya susah. Kita bisa ngomong dia gangguan menelan atau gangguan dalam mengunyah. Karena memang buat dikunyah susah toh, giginya ada. Tapi kalau ngunyah dikit, aduh perih gitu. Bisa dikasih nasi, lotek. Rumah sakit, bayangin kalau ngulek 600 ya gimana coba. Ya. So, diberikannya bisa jadi makanannya bentuknya lunak, bubur. Mau bubur biasa atau bubur saring. Bubur saring itu bubur sumsum yang tinggal lep, ya, kayak sosis. Gitu. Atau ya lauknya pun di blender. Jadi tinggal diminum gitu aja. Untuk meminimalkan gerak tadi kan ada masalah itu tadi. NC11 kesulitan mengunyah menelan. NC22 juga CD4-nya rendah toh. Swallowing difficulty NC11, obesity NC3, peningkatan kebutuhan nutrisi ini nanti NI51, inadequat oral NI5, NI21, inadequat akses NI3 kalau atau NI5, 4 atau NI2 atau jarang saya pakai ini. Terus kemudian gangguan pencernaan NC14. Terus kemudian interaksi obat saya jarang pakai ini. Terus kemudian ability untuk mendapatkan makanan ini nanti NB, involuntary weight loss ini nanti NC3, over supplement jarang, over supplement saya dapat, unsafe food NB sekian, saya jarang pakai itu juga. Nah ini tapi yang sering dijumpai pada diagnosis dengan penyakit tersebut. Bagaimana yang bisa kita berikan? Tidak ada yang bisa memberikan terapi gizi satu untuk semuanya. So case per case banget. Kalian perlu teliti soal itu gitu ya. Case per case, dan ini ada informasi mengenai general lifestyle dan yang lainnya yang berhubungan untuk orang-orang dengan HIV. Terus preskripsinya, energinya di sini, maaf ya saya nggak kelihatan. Ini karena infeksi, asupan energinya dia naik, hiperkatabolisme, maka dia dietnya biasanya adalah dia tinggi energi, tinggi protein. Energinya lebih tinggi, proteinnya lebih tinggi. Ya, di sini proteinnya bisa sampai 1,2 sampai 1,5 per kilogram body weight per day. Terus kemudian energinya bisa lebih tinggi, 10% lebih tinggi. Terus kemudian lemak, ya kalau ini karena saya ngambilnya dari Krauss, base-nya adalah populasi di Amerika, mereka lemaknya bisa sampai 35. Tapi kalau di Indonesia paling tidak 30. 25 sampai 30 itu sudah oke. Ya, di sini karbohidrat tidak diperhitungkan. Artinya ya kurangan dari energi dikurangi lemak sama dikurangi protein itulah karbohidrat gitu ya. Jadi tidak dipikirkan dulu karbohidratnya. Ya, di situ. Kalau menggunakan perhitungan ini saya biasa menggunakan rumus cepat. 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan. Atau misal pakai Mifflin boleh. Ya, untuk menghitung kebutuhan ini nanti tinggal disesuaikan aktivitasnya seperti apa.
Ya, saya mengajak teman-teman untuk tidak menggunakan Harris Benedict lagi. Oke, buang. Sudah nggak dipakai di mata kuliah kita. Harus Harben. Ya, silakan pakai Mifflin boleh, pakai rumus cepat juga boleh. Tapi mengikuti kondisi penyakit. Ya, ada beberapa 30 sampai 35 boleh, tapi kalau dia disertai dengan cancer, tergantung dia malnutrisi enggak. Bisa sampai 40. Itu gede banget ya. 40 kilokalori per kilogram berat badan. Ya, sampai setinggi itu. Terus kemudian ini yang karakteristik detail yang teman-teman perlu pelajari dengan baik. Kalau ada mual muntah, rekomendasinya apa? Kalau ada diare, rekomendasinya apa? Ini pakai bahasa Indonesia, semoga teman-teman bisa lebih paham ya, gampang. Apa hubungan gunakan baju longgar dengan mual muntah? Ya, udaranya lebih enak, lebih dingin. Ya, tadi saya banyak ngomong soal mual muntah pada pasien dengan CA yang mengalami kemo, menjalani kemo. Karena salah satu dampak dari kemo adalah mual selama 1 minggu, cegukan selama 1 minggu. Nah, kamu cegukan 10 menit aja nggak nyaman toh? Pasien dengan kemo, obat tertentu, efek sampingnya cegukan 1 minggu. Cegukan 1 minggu. Kamu bisa bayangin, tidur aja sambil cegukan. Ya, itu ada obat khusus untuk menangani itu. Nah, tapi paling sering adalah mual muntah. Ini ada beberapa rekomendasi. Kehilangan selera makan, anoreksi, itu bukan kejiwaan ya. Saya minder, saya sakit, saya nggak mau makan. Bukan, tapi memang benar-benar nafsu makannya hilang. Itu karena efek sitokinnya tinggi, inflamasinya banyak, jadi menekan nafsu makan di situ. Ya, cita rasa juga bermasalah, penurunan berat badan dan mulai banyak luka di mulut. Ini juga ada kaitannya sama saluran pencernaan bagian atas. Terus untuk beberapa kondisi tertentu, ghosting, kalian bisa lihat ya di slide, tampilan lidahnya mulai putih seperti ini. Tapi di seluruh lidahnya seperti itu. Sariawannya di mana-mana, ada ulcer di ujung-ujung lidah gitu. Jadi buat makan yang nggak enak, ya. Itu manifestasi buat teman-teman yang menjalani memiliki B20. Kalian bisa lihat nih, sariawannya gede banget ya di sini ya. Nah, kalau mau lihat di rongga mulut mau di atas bawah, di gusi dan yang itu lebih banyak lagi sariawan. Jadi memang tidak dipungkiri itu menurunkan nafsu makan. Oke. Terus yang satu wasting, yang satu justru obes. Jadi memungkinkan juga orang-orang dengan HIV justru akan obes karena beberapa jenis ARV yang dikonsumsi ternyata dia akan memodifikasi metabolisme dari lemak yang menyebabkan resistensi insulin juga, sehingga orang dengan ini juga perlu maintenance berat badan ini. Terus ini hal yang tadi saya sampaikan menjadi deposit lemak yang ada hubungannya juga nanti sama infeksi dari HIV dalam penggunaan ARV dalam jangka yang panjang. Walaupun saya pribadi belum pernah nemui kasus B20 yang sudah muncul halsnya di belakang kepalanya. Saya belum pernah menemui. Ya, kemudian juga ini ada beberapa yang perlu dilakukan. Bu Ariana ikut PSG. Oke, saya semester ini masuk PSG, ya anak semester 3 ya, di kurikulum baru. Nanti saya akan mengajarkan ke mereka namanya kalau di UGM itu NFPE, Nutrition Finding Physical Examination. Pemeriksaan fisik yang berhubungan dengan gizi. Itu sebenarnya domain di assessment fisik klinik. Hampir di seluruh prodi di Indonesia tidak melakukan itu. Padahal itu ada. Jadi selama ini teman-teman, termasuk saya pribadi, ketika masuk domain fisik klinik, ya fokusnya pada tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital, suhu tubuh, tensi, nadi, respiratory rate, saturasi oksigen, itu tok.
Padahal pemeriksaan fisik itu bagian dari situ. Fisik klinis, nah, pemeriksaan fisiknya nggak ada. Mulai tahun ini akan belajar NFPI. Bagaimana melihat orbital, palpasi, ini di sini. Jadi kalau selama ini kan kita mengukur simpanan lemak ada di 4 tempat, setidaknya di mana aja? Bicep, tricep, subscapula, satu lagi suprailiaka. Supra itu atas, iliaka itu iliak itu pusat kalian. 4, padahal ada 9 sampai 11 tempat yang lain. Tapi itu yang paling sering dicek. Tapi kan nggak ngecek itu. Padahal kalau di rumah sakit harus ngecek itu. Tapi selain dari situ ada di orbital juga bisa dilihat. Nanti ada 3 hal yang perlu diamati. Fat loss, muscle loss, sama edema. Fat loss. Nanti ada orbitalnya masih ada lemaknya enggak sih? Kalau nggak ada lemaknya, cekung banget. Cekung banget sampai bisa buat kali. Ya. Terus kemudian apa namanya? Trapis apa ya? Trapis, trabecula atau apa? Ininya sampai siku. Di sini enggak ada. Ya mungkin ya. Nanti kalau bajunya nggak kelihatan. Tapi kalau ketika melakukan pemeriksaan NFPI ya bajunya siku enggak. Benar-benar bisa sampai siku. Kalau ini kan enggak ya. Enggak main terus. Ini benar-benar sampai siku. Apalagi kamu, Mbak. Enggak, itu enggak ada siku-sikunya sama sekali. Itu bisa sampai benar-benar siku. Kemudian nanti di apa namanya sampai ke betis. Nanti ada muscle loss juga. Nah, saya akan mengajar itu. Mbok menawa besok teman-teman ketika apa namanya persiapan klinik nanti kita ada panum tuh. Tolong ingatkan saya untuk ngajari NFPI ke kalian. Saya punya 7 hari lah untuk case based learning. Tolong ingatkan saya. Silahkan dicatat atau apa, monggo. Karena kalau saya nggak diingatkan, saya nggak akan berikan. Tapi itu perlu kamu lakukan sebenarnya, NFPI. Ya, setahu saya kampus yang baru ngajari cuma UGM. Padahal itu wajib. Ya, NFPI, saya siap mengajari kalian NFPI. Ya, pemeriksaannya cuma 3. Pemeriksaan fat loss, kehilangan lemak, kehilangan otot, ya, muscle loss, sama timbunan cairan. Jadi nanti teman-teman tak ajari caranya palpasi. Untuk ngecek edema, itu grade 1, 2, 3, atau 4. Ya, edema di ekstremitas kanan, ekstremitas bawah, kanan kiri, ekstremitas atas, kanan kiri. Gitu edema. Ya, tunjuk-tunjuk gitu. Nanti gitu ya. Nanti teman-teman kita bisa lihat itu. Sehingga pemeriksaan fisik pada orang dengan B20 pun perlu dilakukan juga. Ini HIV pada perempuan lebih ke stigma jadinya, karena jadi dianggap sebagai penularan atau korban juga bahkan. Tetapi yang perlu disampaikan adalah, ya bagaimana buat ibu hamil, ibu menyusui. Ya, kalau dari WHO menyampaikan bahwa di sini nanti slide ini teman-teman bisa melihat mereka-mereka yang postpartum atau setelah melahirkan dan ternyata dia memiliki HIV, anaknya risiko dong HIV juga dong. Ya, maka jika anaknya setelah dicek juga memiliki HIV, berikanlah ARC. Walaupun itu juga akan memberikan HIV, tahu? Karena penularan, berikanlah ASI ketika anaknya sudah terkonfirmasi juga tertular HIV. Tapi kalau terkonfirmasi anaknya belum tertular HIV, walaupun sudah dilahirkan oleh ibu dengan B20, berikan ASI ya dari tempat lain yang lebih baik. Ya, gitu. Jadi tidak saklek, tidak boleh ASI, nanti nulari loh. Oh, enggak, pikirannya enggak kayak gitu. Bagaimanapun ASI sudah dipersiapkan sedemikian rupa karena ASI juga mengandung apa namanya komponen sistem imun juga yang baik untuk anak tersebut. Mbok menowo bisa terjaga dengan baik. Kalau ternyata sudah tertular HIV juga ya. Nah, tetapi in developing countries ya, kita developing ya menuju developed ya, berkembang negara
Kismin. Ya, nggak mau tahu dia omong negara setengah maju gitu ya. Di dalam negara yang berkembang, ya, rekomendasinya mungkin berbeda ya, tergantung dengan formula, kesediaan formula. Karena kalau tidak, saya di sini, in US ya, di Amerika itu memberikan breastfeeding tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan. Kenapa? Nggak usah ngasih ASI karena susu formula sudah ada yang yang komponennya sudah disetting, dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki komponen menyerupai ASI. Proteinnya, gizinya, imunoglobulinnya dan yang lain menyerupai ASI. So, enggak usah ngasih ASI, kasih support aja. Tapi bagaimana di developing countries? Yo rano. Susu formula segitu. Wong kemarin di Twitter aja susu formula biasa di belakang rak Indomaret itu aja 500.000 dianggap mahal, apalagi untuk kondisi-kondisi seperti ini. Bisa sampai jutaan satu kaleng. Satu kaleng bisa paling cuma 2 minggu, 3 minggu. So, sangat-sangat tidak affordable untuk di masyarakat developing country secara sehingga ASI lah pilihan. Bukan susu ikan. Oh, konteksnya saya ngomong itu. Belum. Oh ya sudah. Ya, program susu ikan tahu? Belum tahu. Ya, silakan nanti baca-baca scrolling ya. Oke. Belum tahu ya? Ya sudah, enggak usah, enggak apa-apa. Nanti kan kamu akan tahu mungkin seminggu lagi. Kesempatannya beda ya, terima informasi. Kenapa? Tapi nanti ada. Indonesia sedang ada informasi susu ikan. Oke. Itu terus kemudian HIV di anak-anak ya, di sini penularannya sejak dia dilahirkan. Mereka juga tetap konsumsi ARV ya, bisa membantu untuk catch grow up. Jadi berat badannya akan lebih baik lagi, tinggi badannya juga akan tercapai. Tentu tidak bisa sebanding ataupun secepat teman-teman yang anak-anak yang tumbuh tanpa B20. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman tentang B20. Konteksnya intinya adalah mereka-mereka infeksius sehingga butuh energi lebih banyak, protein yang lebih tinggi, tetapi perlu melihat underlying causa penyakit-penyakit lain yang menyertai apa. Ya, pemberian makanannya juga tidak selalu dalam bentuk padat, bisa lebih sederhana. Mungkin enggak kalau 2.500 kalori dalam bentuk bubur. Bentuknya bubur 2.500. Kamu mau makan berapa? Dikasihnya pakai piring yang pindah pan. Enggak akan habis lah. Nah, ya, jadi mulai berpikir nalar ya. Kalorinya gede, tidak mungkin kamu berikan dalam bentuk konsistensi yang semakin ke arah cair. Susah. Kalau cair pun maksimal paling tidak 1.500. 6 kali 250. Ya, 2.900 ya. 6 kali 250. Betul, 1.500-an. Itu maksimal pemberian kalori lewat makanan cair 1.500 doang. Bagaimana kebutuhannya sampai 2.500 kan berarti masih minus 1.000 nih. Ya, jadi semakin sederhana konsistensinya, kalorinya jadi semakin lebih kecil. Nah, tetapi perlu diperhatikan bagaimana kondisi dari pasien yang kita tangani. Person per person, case per case, nggak bisa disamaratakan. Gitu? Oke, ada yang mau tanya? Sudah cukup? Ya, terima kasih buat hari ini, sore ini. Kita ketemu lagi besok siang ya. Di tempat yang sama kita akan belajar akan sedikit lebih lama, karena 2 pertemuan kita mampatkan jadi 1. Nanti pertemuan terakhirnya kita bisa libur. Oke? Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Sampai jumpa lagi besok.